Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Novita dari kelas 2B Prodi D4 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi terkait penugasan mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu yakninya Ibu Ulfi Maryanti. Pada video kali ini saya akan membahas 5 topik. Yang pertama yaitu konsep dasar just in time atau biasa disingkat JIT. Yang kedua, perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional. Yang ketiga, tentang konsep back flash costing. Yang keempat, hubungan just in time dengan back flash costing. Dan yang kelima yaitu analogi dasar dari akuntansi keuangan. Baiklah, kita masuk kepada topik yang pertama yaitu terkait dengan konsep dasar dari just in time. Konsep dasar dari just in time sebenarnya sangat sederhana atau bisa disebut dengan sistem produksi Toyota, yaitu just in time adalah suatu produksi yang dilakukan hanya apabila ada permintaan atau pull system, atau dengan kata lain hanya memproduksi sesuatu yang diminta dan hanya sebesar kuantitas yang diminta saja. Tujuan dari just in time itu sendiri sebenarnya adalah untuk mengangkat produktivitas dan mengurangi pemborosan. Sebagai contoh sederhana dari konsep dasar just in time ini, misalnya sebuah mesin. Sebuah mesin hanya melakukan proses produksi jika ada permintaan dari mesin yang akan melakukan proses selanjutnya. Mungkin itu sedikit pemaparan terkait dengan konsep dasar dari just in time. Selanjutnya kita masuk kepada topik yang kedua yaitu terkait dengan perbedaan sistem just in time dengan sistem tradisional. Perbedaan yang pertama yaitu pada sistem just in time menggunakan sistem tarikan, di mana sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen, baik itu konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sedangkan pada sistem tradisional itu menggunakan sistem dorongan, di mana sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Sebagai contoh, pembelian bahan melalui aktivitas pembelian akan mendorong aktivitas produksi, dan aktivitas produksi akan mendorong dari aktivitas penjualan. Perbedaan yang kedua, pada sistem just in time, persediaannya itu tidak signifikan, sedangkan pada sistem tradisional, persediaannya itu signifikan. Perbedaan yang ketiga yaitu pada just in time, basis pemasoknya itu sedikit. Hal ini bertujuan untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah. Sedangkan pada sistem tradisional itu basis pemasoknya banyak. Hal ini bertujuan untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik. Perbedaan yang keempat, pada sistem just in time, kontrak yang dilakukan dengan pemasok itu adalah kontrak jangka panjang. Sedangkan pada sistem tradisional, kontrak yang dilakukan dengan pemasok adalah kontrak jangka pendek. Kenapa pada just in time itu menggunakan kontrak jangka panjang? Hal ini bertujuan untuk membangun hubungan yang baik, yang saling menguntungkan sehingga dapat dipilih pemasok yang berharga murah, bermutu tinggi, dan berkinerja sesuai dengan apa yang diinginkan. Sedangkan kenapa sistem tradisional itu menggunakan kontrak jangka pendek? Hal ini bertujuan untuk memilih pemasok yang benar-benar memberikan harga yang paling murah sehingga pengeluaran juga sedikit. Selanjutnya kita masuk pada perbedaan yang kelima. Pada sistem just in time, karyawannya itu berkeahlian ganda. Sedangkan pada sistem tradisional, karyawannya itu terspesialisasi. Apa itu karyawan terspesialisasi? Karyawan terspesialisasi adalah karyawan yang dikhususkan berdasarkan tempat kerjanya. Misalnya departemen produksi ataupun departemen jasa akan bekerja sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Selanjutnya perbedaan yang keenam,
pada just in time jasanya itu terdesentralisasi, sedangkan pada sistem tradisional jasanya itu tersentralisasi. Pada sistem just in time jasanya itu terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler, sedangkan pada sistem tradisional jasanya itu tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Kita lanjut pada perbedaan yang ketujuh. Pada sistem just in time, keterlibatan karyawan itu tinggi, sedangkan pada sistem tradisional, keterlibatan karyawan itu rendah. Kenapa pada sistem just in time, keterlibatan karyawan itu tinggi? Karena menurut pandangan just in time, peningkatan keberdayaan dan keterlibatan karyawan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara menyeluruh. Sedangkan pada sistem tradisional, kenapa keterlibatan karyawan itu rendah? Karena pada sistem tradisional berpikir bahwa fungsi karyawan itu hanya melaksanakan perintah atasan saja. Selanjutnya kita masuk kepada perbedaan yang terakhir. Pada just in time, gaya manajemen adalah sebagai penyedia fasilitas. Sedangkan pada sistem tradisional, gaya manajemen adalah sebagai pemberi perintah. Pada sistem just in time, keterlibatan karyawan itu diberdayakan. Maka gaya manajemen yang cocok adalah bahwa manajemen itu sebagai penyedia atau fasilitator. Sedangkan pada sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan, karena fungsi utamanya adalah memerintah karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Itulah 8 perbedaan antara sistem just in time dengan sistem tradisional. Baiklah, kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu terkait dengan konsep backflash costing atau biaya backflash. Pada pendekatan sistem akuntansi yang digunakan dalam perusahaan yang menerapkan just in time adalah menggunakan backflash costing. Apa itu backflash costing? Backflash costing merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Yang mana sebenarnya pada pendekatan backflashing, penelusuran rinci atas biaya ke barang tidak dibutuhkan, karena jangka waktu dari penerimaan bahan baku sampai penyelesaian barang jadi itu sangat singkat. Yang mana karakteristik dari backflash costing ini adalah bahwa perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Dan beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi itu selesai. Dan estimasi biaya material atau material cost dan biaya konversi serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Serta itulah alasan kenapa pada pendekatan backflash ini penelusuran rinci atas biaya ke barang itu tidak dibutuhkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada topik yang keempat. Setelah kita mengetahui konsep dasar dari just in time dan konsep dari backflash costing, sekarang kita akan membahas materi terkait dengan hubungan just in time dengan backflash costing. Seperti yang kita tahu, backflash costing merupakan pendekatan yang dipersingkat atas akuntansi dari aliran biaya manufaktur. Hal ini cocok atau sinkron diterapkan dalam sistem just in time yang sudah mapan, di mana velositas begitu tinggi sedemikian rupa sehingga akuntansi tradisional tidak lagi praktis. Jadi, just in time inilah yang praktis digunakan pada backflash costing. Baik itu perhitungan biaya berdasar pesanan maupun perhitungan biaya berdasarkan proses yang merupakan metode umum dalam akuntansi biaya, yang mana ini melibatkan pemeliharaan bahan baku pembantu untuk biaya work in process. Jadi akuntansi backflash cocok untuk
filosofi just in time dan digunakan di mana waktu siklus keseluruhan relatif pendek dan tingkat persediaan yang rendah. Hal ini tentu akan membuat manajemen bersemangat untuk memastikan penyebab dari setiap masalah yang timbul dari penggunaan yang tidak efisien, baik itu dari segi bahan baku atau material, dari segi tenaga kerja maupun dari biaya overhead-nya itu sendiri. Karena kita tahu bahwa backflash costing ini adalah untuk mempersingkat aliran biaya, sedangkan just in time ini adalah memproduksi hanya berdasarkan kepada pesanan. Jadi apabila terjadi suatu masalah, maka sistem backflash dan sistem JIT ini akan sinkron karena sama-sama ingin menghemat biaya dan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin itu hubungan sederhana antara just in time dengan backflash costing. Baiklah, kita masuk pada topik yang terakhir, yaitu terkait dengan analogi dasar dari akuntansi keuangan. Seperti yang kita tahu, bahwa pada perusahaan manufaktur ada dua metode persediaan yang digunakan. Yang pertama itu ada metode perpetual dan yang kedua yaitu ada metode fiskal atau metode periodik. Baiklah, kita akan membahas masing-masing metodenya. Yang pertama yaitu metode perpetual. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagang itu didebit untuk setiap pembelian barang dan dikredit untuk harga pokok dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam akun persediaan, sehingga tersedia catatan proposal dari biaya barang yang terdapat dalam persediaan, sehingga bisa dianalogikan dengan penelusuran biaya terinci atas barang dalam proses yang diperlakukan oleh perhitungan biaya berdasarkan pesanan, sama dengan prinsip just in time tadi. Jadi, analogi dasar dari konsep perpetual ini sinkron dengan konsep just in time dan perhitungan biaya berdasarkan proses untuk perusahaan manufaktur. Yang kedua yaitu metode periodik. Metode persediaan periodik di mana periode ini membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi, yang mana penyesuaian itu dilakukan di akhir periode agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik yang dilakukan di awal. Sebagai contoh, salah satu jurnal terkait komponen biaya bahan baku atas produk yang terjual di backflash dari barang jadi, di mana debitnya itu harga pokok penjualan atau biasa disebut juga dengan cost of goods sold dan di kreditnya itu barang jadi. Jadi kesimpulannya bahwa persyaratan baru untuk manajemen informasi telah mengharuskan perubahan dalam proses dan metode akuntansi dalam rangka untuk memungkinkan penyediaan informasi tersebut. Hal ini menjelaskan pertumbuhan dalam penerapan sistem akuntansi backflash yang digunakan untuk mendukung just-in-time operasi, yang dimana akuntansi backflash berfokus pada output dari suatu organisasi dan kemudian bekerja mundur ketika mengalokasikan biaya antara biaya pokok penjualan dan persediaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa akuntansi backflash harus menyederhanakan biaya, karena dia mengabaikan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dengan demikian, sistem akuntansi backflash menyederhanakan catatan akuntansi dengan menghindari kebutuhan untuk mengikuti pergerakan material dan bekerja di kemajuan melalui proses manufaktur dalam organisasi. Sehingga analogi dasar akuntansi keuangan ini juga sinkron dengan sistem just in time dan backflash costing, di mana akuntansi backflash cocok untuk filosofi just in time dan digunakan di mana waktu siklus keseluruhan relatif pendek dan tingkat persediaan yang rendah. Jadi dengan ini, manajemen juga bersemangat untuk memastikan penyebab dari setiap masalah yang
mungkin muncul dari penggunaan bahan baku yang tidak efisien, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Mungkin itulah sedikit pemaparan terkait dengan analogi dasar akuntansi keuangan. Mungkin itu saja pemaparan materi singkat terkait 5 topik pembahasan pada video kali ini. Saya Resti Novita, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.